Kita tidak tahu, saudara-saudara, kapan kita dipanggil. Umat Islam ngaku menyembah Allah, batu disembah, dicium rebutan. Jadi cium Ka'bah, batu hitam, Hajar Aswad, rebutan itu melambangkan ketika para jin-jin itu mengerumuni Muhammad. Jadi itu dipraktekkan seperti itu. Makanya rebutan cium batu, dianggap itu batu itu rajanya jin, ya Muhammad itu rajanya jin. Haleluya. Kalian memusuhi saya gara-gara dianggap agamanya dirusak. Sebetulnya bukan dirusak, tapi diluruskan. Yang sudah ratusan tahun menyimpang dari Al-Quran, disimpangkan oleh para ustadz kepada hadis, ijma dan kias karangan manusia, ya, disimpangkan. Nanti malah fatwa MUI. Makin pusing aja rakyatnya, banyak aturan. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, terutama pondok-pondok pesantren ini yang belum mengenal Yesus. Wahai saudaraku, kalau saudaraku mau masuk surga, lepaskan agamamu. Lepaskan agamamu, karena agama itu adalah politik dari Arab. Ya, saudara jangan jadi budak Arab, jadi budak politik. Jadi sholat itu mendirikan tiang agama. Salat itu bukan ibadah kepada Allah. Tidak ada ayatnya as-salatu ibadallah, tidak ada. As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Ya, karena agama Islam juga politik kok. Politik, saudara, politik kadrun, kadagurun. Hanya di dalam Islamlah ajaran yang dikubur setelah pulang tulangkah yang ngubur ditanya malaikat. Lalu ngapain malaikat kerjanya ketika hidup manusia itu? Kok ditanya lagi, sudah bangkai? Apakah takut melawan kalau ditanya waktu hidup oleh malaikat? Malaikat apaan itu? Malaikat apaan itu? Waktu hidup tidak mau nanya, setelah mati ditanyain itu bangkai. Nah, yang gak mikir itu kan pengikutnya. Pengikutnya, ya, yang percaya gitu. Logikanya bagaimana itu? Orang sudah bangkai begitu ditanyain malaikat, malaikatnya nggak punya pikiran kali ya? Ajaran yang mengajarkan doktrinasi supaya tidak timbul peledakan di mana-mana lagi. Tidak stop itu, harus stop pengajaran itu. Ini pengajaran kitab kuning ini, saudara. Ini pengajaran kitab kuning ini, saudara. Nah sahabat, urusan kita sudah dengarkan dengan sangat jelas. Katanya pengajaran dari kitab kuning itu atau doktrin dari kitab kuning itu nantinya akan melahirkan peledakan atau yang kita kenal dengan sebuah sebutan terorisme. Nauzubillahi min dzalik. Kalau misalkan hal ini diketahui oleh santri yang belajar di pesantren, tentunya mereka tidak akan ridho, tidak akan ikhlas mendengarkan pernyataan sebab ini. Kenapa? Karena mereka belajar di pesantren, belajar kitab kuning itu bukan untuk menjadi teroris, bukan untuk meledakan diri dan lain sebagainya, untuk belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kami belajar di pesantren, tidak ada pengajaran untuk terorisme. Tadi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah meminta supaya diperiksa kejiwaannya. Saya rasa nggak usah diperiksa kejiwaannya, orang ini sehat ini. Cuma dia memiliki kebencian kepada Islam. Begitu. Saya nanti ini dipergunakan oleh pihak kepolisian menyatakan Kece nggak bisa ditangkap karena sakit jiwa, gitu kan? Pada orang sakit jiwa itu ya kalau dia berbicara itu ngawur. Ini nggak ngawur. Tadi Mas Andromeda menyatakan konsisten kan? Begitu kan? Kalau konsisten tuh bukan orang sakit jiwa itu, orang yang sehat jiwanya tetapi ya memiliki kebencian terhadap Islam. Ini yang disampaikan oleh Sekjen PBNU.
Maka untuk itu kami mohon, dan saya juga sudah menyampaikan pesan kepada Pak Kapolri ya, untuk segera mengusut masalah ini agar apa yang dilakukan oleh Kece ini tidak dianggap sebagai sebuah pembiaran dan pembenaran ya. Mengingat apa yang disampaikan oleh Kece ini tidak dalam kapasitas sebagai seorang yang mengerti agama. Ya, kalau di Islam sendiri, kalau kita memetakan bagaimana dia baca Qur'annya, dari makhrajnya, tajwidnya banyak keliru dia. Membaca sejarah juga banyak keliru. Ya. Jadi saya tidak yakin bahwa yang bersangkutan pernah belajar Islam secara sungguh-sungguh. Ya, yang pernah dia akui bahwa katanya pernah ikut beberapa pesantren dan pernah memeluk Islam dan keluar pada tahun 2003. Saya tidak yakin. Kominfo saat ini akan segera melakukan penindakan karena ini sebetulnya ada dua urusan, Mbak, di level tengah dan di level hilir. Level tengah adalah pemutusan akses, level hilir adalah penegakan hukum. Kami sedang berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri, bahkan dengan Polda Jawa Timur yang menerima aduan pertama, untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Kita memberikan waktu juga kepada Bareskrim untuk menyimpan, menganalisis video-video tersebut supaya barang bukti ini tetap aman dan bisa diproses secara hukum. Tetapi yang pasti Kementerian Kominfo akan segera melakukan tindakan pemutusan akses setelah proses identifikasi ini yang sebetulnya malam ini kemungkinan besar akan selesai dan kemudian akan segera dilakukan pemutusan akses. Bukan, ya itu untuk proses. Tapi saya kira secara umum sudah memenuhi syarat unsur-unsur pasal 156A KUHP atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, itu saya kena ya. Oke. Saya kira untuk kepastian hukum, ya saya kira ini perlu ya di proses. Baik. Kalau tidak ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum gitu ya. Dan menurut saya juga tidak bisa berlindung bahwa ini karena HAM ya, hak asasi manusia dalam kebebasan untuk menyatakan pendapat. Nah, di dalam undang-undang HAM itu sendiri, kalau misalnya seseorang ya perbuatannya bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan pertentangan itu, dia tidak bisa berlindung bahwa itu dia adalah karena kebebasan menyatakan pendapat. Jadi saya kira tidak ada hal-hal yang bisa membenarkan atau memaafkan tindakan MKC ini. Baik. Tidak ada sahabat yang lebih besar daripada yang menyerahkan nyawanya demi dosa-dosa. Hari ini Tuhan bicara, tidak banyak waktu lagi. Kita tidak tahu saudara-saudara kapan kita dipanggil.